Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan, mendapat perlindungan dan barakah dari Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar lebih sukses, agar lebih berhasil dalam hidup ini. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, kita semua tentu punya keinginan untuk lebih berhasil lagi, ingin lebih sukses lagi, ingin lebih kaya lagi. Sehingga dalam hidup ini kita tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan-keinginan, impian hidup kita. Ada 3 hal yang perlu kita miliki agar kita bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil, bisa lebih meningkat dalam hidup ini. Yang pertama, kita selalu punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan yang lebih baik untuk mengubah kondisi kehidupan kita saat ini. Cobalah untuk melihat, mengevaluasi segi-segi kehidupan Anda. Hal-hal apa yang bisa Anda tingkatkan, hal-hal apa yang bisa Anda kembangkan. Misalnya, Anda masih memiliki beberapa waktu luang yang bisa digunakan untuk lebih produktif, untuk membuat atau merintis usaha, atau mengembangkan karya-karya, mengembangkan potensi Anda. Dalam hidup ini tidak ada satu batasan yang betul-betul menjadi ruang terakhir kita untuk mengembangkan diri selama kita masih diberi kehidupan, masih diberikan pikiran, masih diberikan kekuatan, maka kita selalu bisa mengubah hidup kita, mengubah prestasi kita, mengubah kekayaan kita, mengubah segala hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi ini yang pertama, kita punya satu sikap terbuka, punya satu pemikiran-pemikiran yang lebih maju setiap saat dengan memikirkan hal-hal apa yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali orang-orang yang menjalani kehidupan ini secara statis dan menganggap bahwa inilah hasil terakhir, hasil tertinggi, hasil yang sudah tidak bisa lagi diupayakan untuk berubah. Maka mulai hari ini carilah segi-segi di dalam berbaik kehidupan Anda, di sekitar Anda, peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru yang bisa kita kembangkan menjadi peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis, ataukah peluang-peluang di dalam mengembangkan kehidupan sosial kita, kehidupan kita untuk belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih terampil, menjadi lebih bermanfaat. Ya, ini yang pertama. Saudara sekalian, yang kedua adalah kita belajar untuk konsisten, untuk disiplin di dalam menjalani hidup ini. Banyak orang sudah memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki harapan-harapan, memiliki banyak kesempatan, memiliki banyak peluang, bahkan telah memiliki berbagai fasilitas, namun mereka tidak mencapai tujuan hidupnya. Mereka tidak bisa mengembangkan diri, mengembangkan peluang-peluang hidupnya karena mereka tidak mampu bersikap disiplin, menjaga ritme kehidupannya untuk tetap berada di track, berada di jalur yang memang diinginkan untuk tetap bertumbuh.
Kedisiplinan ini adalah satu sikap untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip, tujuan-tujuan kita, program-program hidup kita sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dalam situasi apapun. Kedisiplinan berarti sesuai antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita akan sampai di tempat yang lebih tinggi jika kita terus berjalan secara disiplin, secara konsisten. Karena seiring dengan berubahnya waktu, seiring dengan bertambahnya usia kita, maka kita juga akan mencapai banyak hal jika itu terus kita lakukan secara konsisten, penuh dengan komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, semua orang sukses adalah orang-orang yang disiplin. Disiplin bukan hanya soal bagaimana Anda memanfaatkan waktu dengan baik, tapi disiplin adalah satu cara berpikir bagaimana kita bersikap sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itulah yang kita lakukan, sehingga kita akan tetap bertumbuh di dalam jalur, di dalam kondisi yang memang telah kita rencanakan, dan kita akan mendapatkan hasilnya di masa kini maupun di masa depan. Jadi saudara sekalian, penting kita membangun satu kedisiplinan, satu kesesuaian, satu komitmen, satu konsistensi. Tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten itu akan menghasilkan hal-hal besar dalam hidup kita. Dibandingkan ketika Anda ingin melakukan satu upaya yang besar dalam satu waktu, Anda pasti tidak akan mampu melakukan hal itu, karena kita tidak bisa memindahkan gunung dengan satu kali mengangkut material yang ada di gunung itu. Tapi dengan mengambil sekop, kita mengambil ember, kita mulai menggali, memindahkan sedikit demi sedikit, maka lama-lama gunung itu akan pindah, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan manusia. Tinggal apakah kita mau disiplin atau tidak. Saudara sekalian, yang ketiga adalah kita memiliki satu sikap tidak menyerah dengan kesulitan, dengan tantangan yang kita hadapi. Karena inilah cara kita untuk terus bertumbuh. Sebenarnya setiap kesulitan, setiap tantangan itulah yang menjadi pupuk bagi pikiran kita, bagi otak kita, bagi otot-otot kita, sehingga bisa bertumbuh. Coba Anda perhatikan, ketika kita mengalami satu masalah, maka otak kita akan mencari satu jalan baru untuk mengatasi masalah itu, sehingga otak kita akan selalu mencari cara bagaimana untuk bertumbuh, bagaimana untuk tetap eksis di dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu, sikap yang ketiga ini bisa kita kaitkan dengan sikap yang pertama, yaitu keinginan untuk selalu menjadi lebih baik dengan membuat suatu rencana dan cita-cita yang hebat. Kemudian kita menjalankan secara disiplin. Maka yang ketiga ini seperti satu bahan bakar yang terus memberikan kita energi untuk terus berjalan, untuk terus berusaha sampai kita akan mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Jadi saudara sekalian, kita tidak hanya butuh tujuan, kita tidak hanya butuh kedisiplinan, tapi kita juga perlu daya tahan.
untuk terus berada di dalam situasi dan tidak menyerah dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Dengan 3 sikap ini, maka kita akan mencapai banyak hal dalam hidup ini. Kita akan terus bertumbuh dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak kita inginkan. Karena itulah cara yang diberikan oleh Allah untuk menguatkan pikiran kita, menguatkan hati kita, menguatkan kemampuan-kemampuan kita. Seperti otot-otot kita yang selalu dilatih, lama-lama otot kita itu akan membesar. Begitu pula dengan pikiran kita, jika kita terus dilatih, maka pikiran kita akan semakin cerdas. Juga daya tahan emosional kita, jika terus dilatih untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih berat, masalah-masalah yang lebih rumit, maka masalah-masalah yang lainnya akan terasa lebih ringan. Bahkan kita mungkin tidak menjadikannya satu masalah lagi, tapi menjadi satu pelajaran, menjadi satu hikmah, sehingga kita bisa menghadapi dan menghasilkan lebih banyak hal dalam hidup ini. Saudara sekalian, selamat mempraktekkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.